Si gunung es meleleh. Bab 238. Begitu Derek masuk ke dalam, melihat ke arah orang-orang yang terkadang akan melihat ke arahnya, dia langsung melihat bayangan Yos yang sangat menarik perhatian di dekat jendela. Secara refleks, mengangkat tangan merapikan rambutnya, memeriksa pakaiannya, dan memastikan tidak akan ketahuan. Lalu menarik napas dan berjalan ke arahnya. Paman Yos, maaf sudah membuatmu lama menunggu. Yos mengiyakan. Tatapan gelap melihat ke arah wajah imut Derek. Dia ingat saat itu wajahnya tidak begitu pucat. Apakah belakangan ini karena pengaruh orang tua yang tidak bertanggung jawab itu membuatnya menjadi seperti ini? Derek tidak begitu tahan dengan tatapan Yos yang begitu langsung. Tidak peduli bedak yang seberapa tebal, juga tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang merah. Paman Yos, apakah aku sudah mengganggumu? Tidak. Yos menarik tatapannya. Suara yang membahas mereka membuatnya tanpa sadar mengerutkan dahi. Dia tidak suka tempat yang terlalu ribut. Kalau bukan untuk menunggu anak kecil ini, dia tidak mungkin datang ke tempat seperti ini. Wah, pria itu sangat tampan ya. Jangan-jangan anak kecil itu adalah putranya. Rambut keriting yang sangat memiliki sifat tersendiri. Mereka berdua berdiri bersama, benar-benar sangat imut. Ya, benar. Bentuk wajah mereka juga sangat mirip. Jantungku sudah tidak tahan. Mereka sangat mirip. Karena ucapan orang-orang, tatapan gelap itu pun melihat ke wajah imut yang putih itu. Derek juga membuat mata melihat dirinya. Sangat jarang melihat anak yang begitu berani. Mencium aroma ayam goreng, Derek yang sudah lama tidak makan pun mengelus perut kecilnya dengan sangat menyedihkan berkata, Paman Yos, aku sudah lapar. Lagian dia adalah ayahnya, si pria jahat. Makan KFC sekali saja seharusnya tidak keterlaluan kan? Yos mengira puding keluar karena kelaparan. Dalam hati mulai menyalahkan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab itu. Dengan nada yang sangat jarang begitu lembut berkata, Paman akan membawamu pergi makan. Di tatapan Yos, KFC adalah makanan sampah yang berminyak. Tidak cocok untuk dimakan anak kecil yang sedang tumbuh. Paman Yos, aku ingin makan kentang goreng. Derek mengedipkan mata dengan bulu mata yang lentik itu. Dengan suara imut berkata pada Yos, tidak makan KFC, untuk apa dia datang kemari? Belakangan ini ibunya melarangnya dengan sangat keras. Tante diam-diam membawakan untuknya juga disita. Dia sudah begitu lama tidak makan kentang goreng. Dia benar-benar sangat menyedihkan. Ini tidak cocok untukmu. Aku bawa kamu pergi makan. Yos tetap tidak setuju. Masih ada banyak hal yang harus dia urus. Namun, karena seorang anak kecil, dia melepaskan semua urusan itu dan datang menunggu di tempat yang tidak dia sukai. Terhadapnya ini adalah sebuah tantangan. Paman Yos, aku lapar. Derek berkata dan sepasang mata yang bisa berbicara itu dilapisi uap. Yos melihat sepasang mata yang sedikit mirip dengan Darlene pun termenung sejenak. Tidak tahu kenapa dia selalu melihat bayangan Darlene di tubuh anak yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Darlene.
apakah tahun ini kamu benar-benar berusia 5 tahun? Yos tidak tahu kenapa dirinya menanyakan ini. Namun hatinya ingin dia melakukan ini. Derek pun tidak tahan dan menyentuh telinganya. Satu tangan lain disodorkan ke hadapan Yos dan menunjukkan angka 5. Iya, aku sudah berusia 5 tahun. Yos melihat gerakan kecilnya ini. Tatapan yang dingin pun berubah. Kenapa gerakan berbohongnya bahkan sedikit mirip? Setiap orang memiliki gerakan yang bahkan tidak disadari dirinya sendiri. Seperti saat Darlin berbohong juga akan menyentuh telinganya. Atau saat merasa bersalah akan mengedipkan mata beberapa kali. Dalam seketika, Yos tersadar kalau dirinya terus memikirkan wanita yang sudah masuk ke pelukan pria lain itu. Wajahnya pun terlihat buruk. Derek yang ada di samping pun melihat suasana hati Yos yang tiba-tiba berubah. Insting memberitahunya, pasti bukanlah hal yang baik. Dengan nada imut berkata, "Paman Yos, apakah tidak boleh?" Yos jarang-jarang tidak fokus, menatap wajah kecil yang polos itu beberapa detik dan berkata, "Bukan. Kamu ingin makan apa?" Suara Derek yang jernih dengan cepat menjawab, "Paket anak." Yos melihat antrian yang panjang langsung memutuskan untuk membawanya pergi dan menyuruh sekretarisnya datang membelinya saja. "Ayo pergi, nanti akan ada orang yang mengantarnya." Yos dengan sangat natural menggandeng tangan kecil yang berdaging itu dan berjalan keluar. "Kita pergi kemana?" Telinga Derek pun memerah. Hanya saja langkah kakinya lebih pendek. Walaupun Yos sudah memperlambat langkah kakinya, dia tetap sedikit sulit mengikutinya. Yos barusan berjalan beberapa langkah, dengan jelas merasakan napas anak kecil di sisinya sedikit berat. Yos langsung jongkok dan menatap Derek. Dengan mudah menggendongnya dan berjalan keluar. Yos tidak ada reaksi, tapi Derek yang mengetahui semuanya, jantungnya pun mulai berdetak kencang. Wajah kecilnya langsung memerah. Keangkuhannya hanya bertahan selama 3 detik. Dan bersandar di bahu Yos. Dia benar-benar bukan karena ingin dekat dengannya. Hanya khawatir dirinya akan terjatuh. Di saat kulit Derek yang kenyal menempel ke leher Yos, langkah kaki Yos terhenti sejenak. Lalu, seperti tidak ada apapun yang terjadi, menggendongnya berjalan ke arah kantornya. Perlina bersembunyi di kafe seberang sambil makan kue, dalam hati memikirkan, nanti saat dia pergi menjemput Derek, dia juga akan memberikan satu untuknya. Tanpa sengaja melihat ke arah luar jendela, kopi di mulutnya pun muncrat keluar. Matanya hampir saja melompat keluar. Sepertinya sedang mengkhawatirkan apakah karena usianya yang sudah tua, makanya matanya mulai bermasalah. Mengangkat tangan dan mengucek matanya. Melihat bayangan besar dan kecil, dia benar-benar tidak salah lihat. Ini benar-benar nyata. Dengan tidak rela berkata, "Dasar, sejak kapan Yos sudah menggendong Derek? Dia ingin membawanya kemana?" Perlina dengan kalang kabut ingin menelpon Derek, mengeluarkan ponsel dan menyimpannya kembali, berkata pada dirinya sendiri, "Tidak boleh. Kalau menelpon Derek sekarang, pasti akan ketahuan. Tidak. Yos tahu kalau aku adalah bibi Derek. Tapi sekarang ini sepertinya tidak cocok.
Bagaimana ini? Perlina benar-benar ragu. Derek sepertinya sudah melihat Perlina yang khawatir. Tatapannya melihat ke arah Yos. Dengan berhati-hati menunjukkan isyarat tangan aman ke arah Perlina. Perlina yang melihat isyarat tangan Derek pun menunjukkan senyuman yang buruk. Gawat, kalau sampai Darlene tahu Yos membawa Derek pergi, pasti akan menghabisinya. Dia memang tidak seharusnya melakukan hal yang begitu berbahaya. Hanya bisa menunggu dengan tegang di sini selama 2 jam. Ini juga adalah perjanjiannya dengan Derek. Begitu 2 jam berlalu, dia akan langsung pergi menyelamatkannya. Semoga Derek lebih cerdik dan tidak disadari oleh Yos.